Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai anuitas ya, anuitas ya. Kita dari segi pengertian itu suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan berkala, biasanya sama besarnya yang dibayarkan atau diterima pada interval waktu yang sama. Jadi ada dia seperti asuransi atau dia kredit, dia pembayarannya itu setiap bulannya atau setiap tahunnya. Kalau kita akumulasikan akan nilai besarannya akan sama. Kita lihat anuitas ya. Anuitas itu ada dia di sini lebih singkatnya, ada yang perlu kita harus ketahui yaitu R. Apabila nanti ada di soal itu R, itu besar anuitas yang dibayar tiap periode. Kemudian ada N itu yaitu banyak atau frekuensi pembayaran anuitas. Yang kemudian ada I itu nanti suku bunga. Kemudian ada S itu nilai akumulasi ya, nilai akumulasi dalam artian nilai akhir anuitas pada akhir jangka waktu pembayaran. Kemudian ada yang A itu biasanya nanti dilambangkan nilai sekarang atau nilai diskonto anuitas pada permulaan jangka waktu pembayaran. Jadi ini dia yang harus kita pahami terlebih dahulu, simbol atau syarat-syarat untuk pengerjaan soal dalam anuitas. Kita masuk ke contoh yang pertama. Ini contoh yang paling simpel ya. Carilah nilai akhir anuitas yang terdiri dari 4 kali pembayaran tahunan. Masing-masing itu ada 250.000 pada suku bunga 3% per tahun. Jadi ketika dia seperti ini dijumpai soal, itu singkat ceritanya kita buat dulu diagram garis ya. Kita buat diagram garis. Kemudian ada 0. Ada di sini ya, kita bagikan. Ini sampai seterusnya. Dalam artian dia jangkanya sama. Jadi kalau kita gambarkan di sini dia 0 ya, di sini 0. Di sini 1 2 3 4. Artinya apa? Dia ada 4 kali pembayaran. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi ada 4 kali pembayaran. Jadi ketika udah 4 kali pembayaran, setiapnya satu berarti dia 250.000. Sini 250.000. Sama juga ya nanti di sini. Nah, jadi setiap ininya dia mempunyai interval yang sama, dia akan membayarkan sebanyak 250.000. Ini namanya jarak kemari. Ini dibilang satu periode. Jadi ini satu periode. Oke, kalau dari jarak sini kemari itu dikatakan jangka waktu anuitas. Dari 0 sampai 4 itu jangka waktunya. Kalau ada seperti ini soal, ini paling gampang kalau kita cermati ya. Dalam artian bisa kita bahas, nggak usah pakai rumus sederhana. Intinya gini saja, masukkan aja nanti langsung aja karena dia 4 periode. Cara menentukannya kalau seperti ini yang paling gampangnya nanti dibuat dulu pada periode yang keempat ini dulu. Yang ini di sini dulu kita tentukan. Baru nanti kemari, baru kemari, baru kemari. Jadi mundur dia. Mundur. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya nanti itu kan 250.000 ya. 250.000. Jadi nanti rumusnya 200 untuk periode keempat ya. 250.000-nya tadi awal uangnya dipangkatkan ya, dipangkatkan terhadap ya, itu kita pangkatkan terhadap, bukan ya, kita kalikan, maksudnya kita kalikan terhadap pengali yang ini 3% itu. Kalau kita rubah dia ya, kita rubah dulu 3%-nya. Nanti udah dirubah 3%-nya itu nanti di sini per buat pangkatnya ya. Ini bukan per, ini 250 dikali 3/100 dikali pangkatnya ini N dikurang 1. Karena dia periode keempat ya. Ini periode keempat.
Ini dia periode keempat, dia masuk kemari. Nanti 4 kurang 1. Makanya nanti nilainya 250.000. Di sini 3/100 pangkat 3. Nah, jadi nanti langkahnya seperti ini kalau dia ada soalnya seperti ini. Masuk nanti kalau periode ketiga, kalau dia periode ketiga tinggal diganti saja 3-nya ini jadi N kurang 1 jadi 2. Itu nanti seterusnya dibuat langkahnya nanti seperti ini. Jadi nanti hasil perkaliannya ini nanti, kalau kita dapatkan hasil perkaliannya nanti, berarti akan ada 4 hasilnya ya. Yang pertama untuk periode keempat yang ini, yang kedua nanti untuk periode yang ketiga, yang ketiga nanti periode ketiganya, yang keempat nanti periode yang pertama. Oke, nanti setelah kamu dapatkan nanti ini hasilnya, dari dapatkan hasilnya nanti caranya sama ya. Nanti total akhirnya nanti di sini dia itu sebesar 1.045.906,75. Nah, ini hasilnya. Oke, jadi nanti diikuti aja langkahnya. Untuk contoh yang kedua ya, kita perhatikan di situ udah nampak ya. Carilah nilai akumulasi pada akhir tahun ke-15 dari anuitas sebesar Rp100.000 yang dibayarkan pada setiap akhir kuartal jika J4 sama dengan 12%. Artinya dia itu pada periode J4 ya 12%. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui, kita tulis dulu itu R-nya ya. R-nya itu 100.000 ini dia. Oke, anuitas uang pertamanya itu akumulasinya. Kemudian nilai I-nya ya, I 12/4. 4-nya ini di mana didapat? Dari J4. Ya, 12 dibagi 4 itu 3. 3 dikali 100%, makanya 300 itu ya. Jadi 3 dibagi 100% gitu nanti ya, 0,03. Kemudian ini N-nya 15 dikali 4 karena dia tahunnya 15, yang di sini 4. Ya, jadi 4 dikali 15 hasilnya 60. 60 ini ya. Sorry. Oke. 60. Setelah udah dapat seperti ini, masukkan ke rumus dia. S sama dengan R dikali 1 tambah I dikali pangkat N dikurang 1 per I. Maka kita akan dapatkan dia nanti hasilnya itu, kita buat dia R-nya tadi kita masukkan dia 100 ya. 100 dikali dengan 1 ditambah I. I-nya tadi 0,03 pangkat N. N-nya tadi 60 ya. Dikurang 1 per I. I-nya tadi 0,03 ya. 0,03. Maka S sama dengan. Jadi hasil akhir dari ini hasilnya itu kalau kita kalikan nanti dia akan menghasilkan 16 juta 343, ini 3 ya, 0,68. Ini dia. Jadi kalau udah dikalikan hasilnya akan didapatkan seperti itu. Jadi nanti kalau ada jumpa soal seperti ini, langkah penyelesaiannya diluruskan seperti ini. Oke. Untuk contoh yang ketiga, ini lebih ke nilai sekarang anuitas sederhana. Ya, kita buat contohnya. Tentukan nilai sekarang dari anuitas sederhana yang dibayar itu 500.000 tiap akhir tahun selama 15 tahun. Apabila suku bunga yang berlaku 12%, itu dia efektif per tahun. Jadi nanti ini soalnya ini bisa dikembangkan dalam artian ya, 15 tahun itu kalau dia nanti nilai N-nya, berarti kan di situ N-nya kita lihat di situ R-nya 500.000, I-nya 0,12 karena 12 dibagi 100 ya 0,12, N-nya 15 karena jangka waktunya 15 tahun. Oke. Namun
kalau nanti ada dia dibawa dia soalnya ke umpamanya nanti contohnya ya, apabila suku bunga yang berlaku itu 9% dimajemukkan bulanan selama 3 tahun. Berarti 3 tahun itu kamu ganti nanti ya, 3 tahun itu kamu ganti ke bulan. Berarti dia nanti 12 dikali 3 makanya 36. Jadi N-nya nanti 36 ya. Karena dia 3 tahun, 9% per bulan katanya. Tapi karena ini dia sudah dibuat dia 15 tahun, makanya kita buat aja langsung N-nya 15. Kalau nanti persenannya dibuat dia bulanan, berarti ubah nanti tahunnya itu ke bulan. Tapi kalau dia seperti ini 12% efektif per tahun, tak usah kamu rubah lagi, langsung aja N-nya 15 ya. Maka kalau kita menjumpai soal seperti ini ya, nanti kita akan menyelesaikannya dengan rumus ya. Dengan rumus nanti bisa kamu buat rumusnya nanti itu ya. Tadi kan kita kalau nilai sekarang itu kita udah tahu nilai sekarang itu A ya, nilai sekarang. Maka A sama dengan ya, A sama dengan itu dia R ya, R dikali atau saya buat aja buka kurung ya, buka kurung itu R dikali, kita buat buka kurungnya 1 dikurang ya 1 dikali ya, 1 dikali lagi ya 1. Oke, saya ulang ya, A sama dengan R. Ini nanti satu barisan dia ya, satu barisan 1. Oke, dikurang ini buka kurung lagi. Oke, dikurang 1 tambah I per. Tadi kan N-nya ada, jadi ini ada tanda negatif N, ini negatif N. Oke, per I. Jadi rumusnya nanti ini kamu gunakan yang ini rumusnya untuk menyelesaikan soal yang modelnya seperti ini. Kalau dia nilai anuitas sederhana yang biasa, ya nanti modelnya seperti ini. Oke, maka kalau udah dapat seperti ini langsung aja masuk ke rumusnya tadi, udah kita ketahui nilai A-nya. Kita mau cari nilai A, maka R-nya tadi 500.000. Oke, saya ganti aja warnanya biar nampak. 500.000 1 dikurang ya, 1 dikurang 1 ditambah I-nya tadi 0,12. Oke, 0,12. Terus yang di atasnya itu 15. Ini kan N-nya 15, maka ini 15, negatif 15. Ini per 0,12. Maka nilai A, nanti kita akan dapatkan nilai A 3 juta ya, udah saya hitung tadi nih. 3.432,25. Jadi nanti hasilnya ini. Jadi cara pengerjaannya nanti seperti ini. Ingat, kalau dia nilai sekarang, tentukan nilai sekarang, berarti kita akan nanti cerita dengan A. Jadi hubungannya nanti berkaitan ya. Oke.